Halo viewers, balik lagi di channel gua Pramudio Ra. itu kebetulan yang der itu konten yang lama ya, udah kayak bertahun-tahun yang lalu, yang wah mungkin bisa dibilang 5 tahun yang lalu gitu. Itu ada tuh. Kalian kalau mau nonton bisa nonton, ada di atas inilah. Ya. Terus hari ini kebetulan gua kedatangan bukan gua kedatangan sih, sebenarnya gua yang mendatangi mereka gitu. ini para senior saya ya di sekolah kita tercinta dulu di Sukabumi. Itu ada senior saya yang paling gitu kan, Mas Rio, dan ada Mas Bima gitu. Nah kebetulan kita nih satu alma mater kan tadi. Kalau misalnya diomongin angkatan tertua nih, setelah tertua, ini paling muda di sini. Boleh. Iya kan? Boleh. Soalnya kelihatan dari muka mana yang paling tua. Lu. Kok gua? Iya. Enggak dong. Wah, ya udah ntar gua cukur deh. Wah, cute benar jadinya. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu berarti angkatan berapa nih Mas Rio nih tadi? Gua kan 6 tahun. 6 tahun berarti 6 tahun. SMP SMA itu? SMP SMA. Tapi beda angkatan. SMP angkatan 6, SMA angkatan 1. Oh, SMP angkatan 6, SMA angkatan 1. Logatnya aja sampai logat Sukabumi. Oh iya, Enggak, gua orang Sunda, Pak. Oh, kebetulan Mas Rio orang Sunda. Iya, benar. Nah, kalau Mas Bima sendiri berarti angkatan berapa? SMP aja. Oh, SMP 8. Angkatan 8. Iya, SMA enggak di tempat lain. Oh, berarti ini SMP SMA, SMP doang. SMP doang, SMA doang gitu. Iya. Oh, kalau gua SMA angkatan 10. Ini angkatan 1, jauh banget kan? Jauh juga ya. Jauh ya. Jauh, 1 sampai 10. Jauh ya. Nah, kalian kan angkatannya deket nih. Maksudnya, kalian pasti kan sering ketemu gitu ya. Iya. Ya, Tiap hari ketemu, iya. Pak. Iya, maksudnya ya. Selama setahun. Selama 3 tahun. 3 tahun. Ya, ada apa tuh ya? Oh gitu. Oh berarti kan maksudnya kalau misalnya ngomongin sering ketemu itu, apalagi di sana waktu zaman gua tuh kan ada ceweknya. Zaman lu kan berarti nggak ada. Nggak ada, belum tuh. Nggak ada. Belum ada ceweknya. Menarik. Berarti nggak pada homo kan? Enggak. Kita lakuin di luar. Iya. Nah ini kan maksudnya ada banyak perubahan antara zaman gue sama zaman kalian nih. Iya. Dulu zaman kita simpel, nggak ada ceweknya. Betul. Oh. Bro banget gitu dulu. Iya. Berantem gitu. Kalau Iya. sekarang ada drama nggak seru. Tapi malah seru, banyak drama itu lebih seru. Maksudnya lebih banyak yang kayak, mohon maaf aja, maksudnya kayak dikeluarin gara-gara ketahuan pacaran. Kalau itu bodoh sih. Itu aneh sih. Terus ada yang berduaan di kelas gitu kan, kayak gitu ada. Berdua di kelas ya wajar lah ya. Kalau berdua di bawah pohon pisang aneh. Kalau di bawah pohon pisang sih, ya salam dari Binjai gitu kan. Jadi dulu sih kebanyakan ya kita kalau nyari cewek gitu ya keluar ya cewek-cewek Sukabumi situ sekitar rata-rata ya, kalau nggak adik kelas gitu ya kita nyari ya kayak temen-temennya siapa. Oh berarti jalan ke kota Sukabumi ke atas? Enggak, jadi kayak ya maksudnya yang kita ketemu lah dari sekolah lain kita ketemu. Jadi kenapa kita sebenarnya bertiga bisa ketemu itu? Padahal kan yang kita tahu, gua itu kan jauh banget angkatan tadi, kelihatan pada kaget tuh. Sekitar di angkatan 1, gua angkatan 10. Berarti kurang lebih Mas Bima kalau misalnya masuk SMA itu angkatan 3 ya. 3, bener kan? Iya. Angkatan 3. Nah, kenapa sih bisa pada akhirnya kita tuh ketemu dan kayak wah ternyata kita tuh dunia tuh sempit banget gitu. Itu karena kebetulan adik-adiknya mereka, bukan adiknya mereka ya? Iya, adiknya mereka sih, gue bingung sih maksudnya gimana. Karena sebenarnya Mas Rio ini nikahin kakaknya Mas Bima, ya kan? Betul. Dan Mas Bima ini juga punya adik. Nah, yang adiknya itu dulu sempet sekolah di sekolah yang sama gitu. Nah, kebetulan waktu itu dia SMP, gue SMA. Dan gue belum kenal sama sekali sama dia, kayak mungkin dia kayak gue anggap bocah ingusan atau gimana gitu kan. Maaf nih ya. Jangan kita ngomong gitu. Abis ini gue kena nih. Ya karena nggak kenal, kayak gedung sekolah itu kan 2 lantai, jadi kayak anak SMA itu kan di atas ya kan dari dulu. Lu di bawah tanah kan?
Gua itu di bawah. Dia itu kan adanya Mas Bima dan Mas Rio ini di bawah gitu. Lulus SMA gua melanjuti studi di Jerman. Kebetulan di sini juga studinya di luar semua. Cuma sebelum kita masuk ke situ masih mau lanjut cerita nih. Oh iya. Habis itu Boleh. gua di Jerman. Ya paling cuma berapa tahun ya. Habis itu harus balik ke Indonesia karena dapat pelanggaran dari sana. Ya udah. Itu kan ada tuh vlognya tuh ya kan kalian bisa nonton. Tereliminasi. Yang der gitu. Nah kita itu gua nggak lama dari situ tereliminasi lah. Ya udah nggak lama ternyata gua satu kampus satu perkuliahan sama adanya Mas Bima yang dulu gua kata-katain. Gua bilang jangan disebutin di sini. Ntar kena guys. Berarti lu dulu SMA, terus Dia SMP. terus kuliahnya bareng. Kuliahnya bareng makanya gua kayak Satu angkatan ya berarti. Ya? satu angkatan jadi gue kayak kaget dan pas gue ngobrol dan gue tanya Oke. pas maksudnya lagi deket nih biasalah cowok kan butuh PDKT lah ya. Enggak, pertanyaan dulu kuliah ngapain aja sampai bisa bareng sama anak SMP gitu kuliah. Iya, nah itu dia. Aduh skip jangan dibahas itu ya udah itulah ya pokoknya tiba-tiba satu angkatan gue kayak merasa malu gitu lah. Kayaknya itu adik kelas gua, kok bisa satu angkatan. Pas gua tanya, ya kalau ngomongin umur, perbedaan umur kita lumayan jauh lah ya, kalian bisa tahu sendiri. Tapi ternyata jodoh nggak ada yang tahu. Ternyata Jodoh nggak ada yang tahu. jodohnya balik lagi di dunia yang sempit seperti kita inilah sempit lah. Gitu. Terus udah lah ya sampai situ lah ya kita. Ngomongin ini sekarang ngomongin studi di luar. Nah kebetulan gue pernah studi di Jerman. Kalau Mas Rio tuh juga pernah studi di luar di Belanda dan Mas Bima juga pernah di Jerman juga. Pernah. Gimana tuh rasanya studi di luar negeri? Siapa dulu nih? Bebas siapa dulu, Sweet juga boleh. Abang dulu. Dia mau Sweet. Gue kuliah di Belanda nggak kuliah sih. Oh nggak kuliah? Enggak ya, kan kata dosennya gitu. Saya nggak peduli kamu kuliah atau enggak, yang penting ujian lulus. Iya sih emang. Oh. Style kayak gitu sih. Ya. Lu ambil S berapa di sana? 1. Oh S1. Tapi S2 nggak sempet di sini? Hampir mau, cuman mending nikahin kakaknya Bima. Oh, jangan. Habis itu S2, S3 suami istri maksudnya. Suami istri. S3 kan Iya. S3 gitu kan. Oke. Iya. Kalau Mas Bima Di Jerman. di Jerman. Iya. Keluh Udah beli kesahnya. aja sih di sana. Keluh kesahnya waktu di sana tuh gimana? Apa ya keluh kesahnya? Makanannya hambar aja sih. Makanannya hambar, enak. Iya. Hambar sih kalau buat gue ya. Tapi makan kebab gitu makan. Ya, kan itu bukan makan. makanan Jerman. Iya sih, makan kita kan lidahnya lidah Asia kan. Asia sama Timur Tengah gitu. Iya. Nah, ya udah berarti kan emang pada dasarnya mulut kita ya mulut ya kurang lebih tetangga gitu. Iya. Karena emang makanan yang bisa didapat dari di sana tuh ya itu aja. Iya. Ngubah pola hidup juga sih di sana tuh. Ngubah pola Iya. hidup jadi lebih kayak apa ya? Teratur aja kalau di sana kan. Matahari terbit, orang udah keluar. Malamnya juga Iya kan sih, bener sih. sampai 9:30 kan biasanya kalau summer kan. Iya. Jam setengah sepuluh Orang baru gua tutup. di daerah aja, gua sempet di chemistry aja jam 9 itu udah lampu merahnya udah nggak ada gitu. Maksudnya Udah kuning doang. Iya, udah kuning doang gitu kan. Iya. Itu kayak enak sih maksudnya di sana. Nah, ini kan Mas Rio ini sebenarnya kan tadi cuma S1 di S1 internasional berarti ya? 1. Internasional habis itu ambil Belanda. Iya. Waktu itu lo ambil apa? Ininya? International Business Management. Oh, International Business Management. Habis itu nggak S2 karena nikahin. Iya. Sebenarnya udah masuk, waktu itu tinggal pergi lagi, cuman ada pilihan nikah atau kuliah yang nikah dulu. Oh, iya waktu itu Iya. nikahin Iya. kakaknya Bima. Iya. Bima. Iya. Ngomong-ngomongin nikah nih ya. Kan gua baru mau menuju gitu maksudnya baru mau kayak deket banget gitu ya. Itu di belakang udah begini-begini. Maksudnya menuju ke sana. Kebetulan gue butuh butuh pengalaman gitu loh dari kayak masing-masing dari kalian gitu. Kalau dari oke. Mas Rio tuh mungkin
pengalaman apa yang sangat berarti dalam hidup Mas Rio sehingga bisa memilih kakaknya apa Mas Bima? Oh. Ceritanya gimana deh, coba ceritanya. Ceritanya, cerita itu awalnya 2006. 2006 tuh kita umroh tuh, gua sama Bima juga. Iya, kita ngobrol bareng. Tapi itu udah satu kampus. Udah. Satu kampus, satu Gua sama SMP. Bima udah. Satu SMP. Iya, udah Satu udah. Itu emang dari kampus itu? Dari kampus dari sekolah itu? Enggak. Oh. Ketemu aja gitu. Oh, tiba-tiba ketemu di Iya, satu ternyata satu ini, satu Iya. travel ya, satu travel. Terus kan apa sih kayak tour guide-nya itu apa sih istilahnya kalau umroh tuh gua lupa. Aduh. Ya pokoknya tour guide-nya Iya, lah. tour and travelnya Iya, lah pokoknya. ditanyain sekolah di mana segala macam. Loh, itu ada yang sekolah yang sama kan? Siapa sekolah yang sama? Oh, ternyata si Bima. Oh ya Bima, ternyata si Bima sama kakaknya. Oh, tapi di situ udah kenal. Dan nggak sama orang tuanya. Ya. Oh, iya. Iya. Kalau gua kan sama orang tua, dua-duanya gitu kan ikut semua. Nah ini nggak sama orang tua, itu cuma anak dua sama kalau nggak salah karyawan. Iya, dua bapaknya, orang. dua orang. Oh. Kenalan segala macam dari situ lah. Yang kayak begini yang cocok jadi istri. Oh, lo. Ngomongnya tapi di Saudi itu. Masih di Masih Indonesia. di- Oh, masih di Indonesia. Masih di bandara. Tapi ternyata omongan itu nyangkutnya di Saudi langsung tuh. Sebenarnya gua berdoanya nggak di Saudi, pas pulang gitu baru kepikiran gitu kan. Iya, kenapa gua nggak berdoa begitu? Iya. Nggak dijadiin di sono gitu kan. Iya. Ternyata ya bukan apa, belum waktunya lah. Masih bocah lah SMA Iya gitu sih, kan. masih bocah ya. Terus gue lebih muda sih. Iya. Itu juga sih. Oh, jadi lu lebih muda daripada kakaknya Mas Bima. Iya. Oh. Jadi istri gue tuh 89, gue 90. Oh, beda setahun lah ya. Iya, setahun ya oke lah. Ya kayak gua sama adanya Mas Bima lah. Gitu. Kan gua Gua lebih muda daripada dia. Gue ngejar sunnah Nabi. Nabi aja 25 tahun lebih muda. Gue cuma setahun. Iya. Lumayan lah ngejar-ngejar situnya. Tapi kalau gua sendiri ya, gua waktu itu waktu gua masuk kuliah, dia masuk kuliah juga kan sama tuh. Itu jatuhnya gua pedofil ternyata. Hah? Iya kan, gua 20, dia 16. Ya belum Ya, lah. belum lah. Tapi kan belum 17 itu kan pedofil kan jatuhnya. Ya enggak lah. Oh enggak. Enggak. Oh, dari mana ya? Ya, itu teori gua sendiri. Pedometer lu. Ternyata abis itu nggak kontakan. Oh ternyata habis itu nggak kontakan. Nah. Selama berapa tahun? Kontakan lagi tuh 2012. Nah itu bisa ketemu lagi gimana? Gara-gara dia di Jerman. Ya, gua mau berangkat ke Jerman. Dia di Jerman tapi pegang visa. Kakaknya mau nyusul nggak bisa. Kan nggak bisa ngundang kalau pegang visa doang. Terus tiba-tiba bisa ngontak lu? Ya kan gue punya KTP. Punya Verblyf. Oh iya, ya kayak KTP lah, kayak KTP. Kan bisa ya, ngundang. ya Verblyf visum itu kan? Ya, yang dapat kartu sendiri. Ah. Terus kan gue bisa ngundang orang. Oh gitu. Jadilah dikontak lagi. Tapi kan lu Belanda. Kan Schengen. Oh iya Schengen ya. Iya, Europe Schengen ya. Schengen. Turun Belanda ya. Harus turun Belanda, pulang Belanda ya syaratnya ya. Di Belanda, Jerman cuma berapa menit? Asal saya itu berarti turunnya Belanda. Tadinya rencananya Rencananya begitu. gitu. Tapi itu ternyata jalan gue untuk bisa nikah gitu. Iya. Oh, ternyata dari situ lah. Katanya pulang Indo malah ternyata. Pulang Indo nggak balik lagi kan. Iya. Nih, oke, maksudnya kalau Mas Rio kita udah tahu lah ya. Kita dengar dari sejarah sependek itu aja kita udah tahu ternyata cinta itu ya tiba-tiba datang begitu aja kan. Enggak tiba-tiba. Ya tiba-tiba dong kan tiba-tiba dipertemukan di sini, dipertemukan di situ. Oh, kalau itu ini kalau gua sukanya itu takdir kayaknya. Aduh. Teori gue ya, teori gue. Lu kan tadi teori gue doang. Boleh. Nah ini kita ngomongin nih ke Mas Bima nih sekarang nih. Oh, apa tuh? Mas Bima kan kemarin di vlog sebelumnya ya, itu ngomongin dia punya punya mantan itu satu Kopaja. Satu Kopaja tuh 36 itu. Belum yang berdiri. Anjir apa aja lagi ya? Iya apa? Ini ketahuan gue, dia Karawangnya. Yo terus gitu. Karawang. Iya. Nah ini 36 tadi. Iya, belum yang berdiri. Belum yang berdiri. Belum yang berdiri. Ya berdiri misalnya per baris Belum itu. yang naik di atas. Iya kan. Buset. Gantungan itu belum lagi gitu kan. Wah, nggak habis pikir gua. Terus gimana ceritanya bisa tiba-tiba ketemu dengan satu perempuan yang berarti dalam hidupnya sekarang? Waduh. Panjang sih ya, terlalu panjang itu cerita. Wah nggak apa, kita butuh durasi panjang ya. Waduh gitu ya.
Ya mungkin gimana keluh kesah aja deh selama Mas Bima ini macarin satu kopa. Macarin cewek banyak lah ya. Macarin cewek banyak. Pada akhirnya kok mau terakhir nih gitu ya. Ketemu yang terakhir tiba-tiba nikah gitu ya. Gimana tuh ceritanya tuh? Wah, jadi kalau awalnya sih ya namanya ini ya anak muda lah ya, pacaran ya, ada yang seneng. Dulu gua sih modelannya kayak ya ngeliat cewek cakep gitu ya, seneng. Dia juga seneng sama gua, ya udah jadian gitu aja. Terus pas jadian ya namanya masih muda juga kan ya, masih labil gitu lah ya, belum dewasa lah ya. Nggak inilah ya, nggak sinkron itu hubungannya gimana sih? Kayak nggak cocok ya, kayak nggak cocok. Gitu. Terus ya ganti, lihat cewek lain suka lagi, dia juga suka sama gua, terus jadian. Ya terus saya tuh siklus kayak gitu berulang terus. Ya karena yang lu bilang di vlog itu kan kayak apa? Bikin perempuan itu nggak nyaman. Iya, pasti begitu lah, iya. Iya, karena kan nggak cocok itu kan, kita jadi kayak aduh males nih. Gitu. Terus ya udah kita putus akhirnya, terus ganti lagi, terus menerus lah kayak gitu. Cuman memang setiap orang, setiap pertemuan itu membawa pelajaran tersendiri tuh. Jadi setiap pertemuan misalnya sama perempuan A, nanti dia memberikan gue pelajaran apa nih, sama perempuan B ngasih gue pelajaran apa nih, perempuan C gitu lagi. Jadi memang ketemu cewek gue yang terakhir ini yang sekarang jadi istri gue itu kayak akumulasi dari semua pelajaran-pelajaran itu. Gitu. Jadi gue merasa bahwa apa ya, kayak gue emang segoblok itu tentang perempuan ternyata. Gue emang bodoh banget tentang perempuan sehingga gue harus dipertemukan sama perempuan segitu banyak untuk bisa ketemu sama istri gue sekarang ini. Gitu. Iya. Jadi agak sedikit ya berterima kasih juga ya, sebenarnya ada berterima kasih juga, ada sedikit kayak rasa bersalah juga gitu ya sama yang mantan-mantan gitu ya, ada lah. Makanya tapi ya semua itu jadi pelajaran yang baik lah buat gua gitu. Ya, kalau Bima kan ada lagu kan barisan mantan gitu kan. Kalau Bima rombongan mantan. Tapi ada nggak, maksudnya ini mohon maaf ya, maksudnya depan istrinya kita ngomong gini. Iya. Ya, ada nggak mantan yang paling berkenang? Wah bahaya. Ada. Ada beberapa Pak. Atau istri sekarang ya? Istri sekarang ya. Itu kan mantan, jadi jatuhnya mantan pacar. Mantan pacar. Akhirnya jadi istri ya kan. Ini yang terus berkembang terus. Jangan salah pertanyaan. Ini udah diplototin. Ya ada lah, kalau mantan-mantan yang berkesan ya ada beberapa. Ada yang pelajarannya gede banget ya Bang. Yang ya life changing juga lah. Life changing banget lah ininya, pelajaran yang kita dapat di sana gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang unik sih sebenarnya. Apa tuh? Di mantan keberapa lu paling kayak gampang mudah emosi dan keluar amarahnya gitu ya? Suka berantem lah atau gitu? Sensitif. Ya. Aduh, kalau masalah berantem ya? Mungkin semua mantan gue modelnya gitu sih. Karena gue emang orangnya dulu emosian banget ya, gue orangnya. Oh dulu, sekarang tanya istrinya gimana sih? Sama aja jadi. Dulu gue emosian banget, jadi ya emang apa ya? Jadi gampangnya berantem gitu dulu gue orangnya. Sama siapa aja deh dulu gue kayak berantem tuh. Pokoknya sama apa aja sensitif lah ya, semuanya sensitif gitu. Walaupun nggak cuma sama pacar gitu. Iya. Oh, sama orang di sekitar di mall gue pernah berantem, terus supir angkot gue pernah berantem. Ya pokoknya kalau udah waktunya keluar. Iya. Udah dibahas nih cara lu mutusin cewek. Itu kayaknya satu kop aja caranya sama kan? Ya macam-macam sih, macam-macam. Iya. Alasan putusnya? Macam-macam juga. Coba. Kasih contoh deh, berapa biji deh? Oke. Serah lo, beberapa contohnya, 1, 2, 3, berapa? Ya, enaknya ini aja Mas Bima aja sebenarnya sih kalau menurut gua. Contoh yang mewakili lah ya. Iya. Ada yang apa ya? Ada yang emang ya banyak sih yang putus gitu aja banyak juga. Tapi ada juga sih yang kayak spesifik banget ya. Misalnya nih kayak gua kurang suka sama cara dia ngelihat hubungan gua sama keluarga lah gitu. Ada yang gitu. Ada yang emang melihat rumput tetangga lebih hijau gitu lah. Ada juga alasannya masih pacaran gitu. Masih pacaran ya. Ada yang gua nggak tahan sama lifestyle-nya. Oh gitu. Ada yang gua nggak tahan sama isi otaknya juga. Nah, kayak stupid banget gitu lah. Orang yang kayak terlalu stupid gitu ada. Terus ada juga yang modelannya tuh
apa ya kayak munafik gitu ya. Kayak munafik gitu ya. Jadi kayak apa ya? Penampilan tidak sesuai dengan ya gitulah. Ada yang kayak gitu. Terus juga ada yang kayak gimana ya, dia kayak terlalu sibuk sama kerjanya gitu loh. Ada juga yang kayak gitu. Oke. Alasannya kan tadi ada yang masalah hubungan sosial keluarga, ada yang gaya hidup. Lu pernah nggak pacaran sama yang cewek yang menurut lu jelek gitu? Pernah. Kenapa lu pacarin? Karena menarik aja sih dia. Ya kayak ada sisi kehidupan yang belum gue tahu tuh sebelumnya. Soalnya kan cantik jelek tuh subjektif loh. Iya, benar. Bisa. Karena ya tadi yang gue bilang, gue waktu SMA dan adanya Mas Bima SMP gue bilang jelek, tiba-tiba sekarang bisa aja gue bilang cakep, emang cakep. Iya. Kan ada masa-masa glowing orang. Iya, ada masa-masa glowing orang gitu. Benar. Nah, terus ada nggak mantan yang paling bermanfaat gitu? Misalnya tadi kan bisa dibilang ya ada begini gitu. Nah. Kan ada manfaat yang lain gitu. Paling bermanfaat dalam hal apa nih maksudnya nih? Traktir makan. Ya, Wah, itu kayaknya hampir semua mantan gue tuh. Iya, mungkin lebih berduit gitu, apa tahu Oke. ada yang lebih pinter gitu kan. Kalau masalah kayak gitu sih ada nih. Contoh si Melati, Mawar atau siapa gitu. Ada satu A nih, ada si A. Ini dia salah satu orang yang ngeyakinin gue untuk memilih karir lah ya, memilih suatu karir yang sampai sekarang gue jalanin. Wow. Ada satu. Sama satu lagi ada sih yang memperkenalkan dunia konsumerisme ya sama gue juga ada sih. Dunia konsumerisme tuh maksudnya Nah, itu kan dia Iya. Ya kayak gue tau lah bahwa ternyata kehidupannya orang yang punya duit tuh kayak gini. Gitu. Ada yang kayak gitu juga. konsumtif segala dibeli. Iya. gitu. Ya. Ya, bang. Ada yang kayak gitu. Ya inilah ya kayak mindset baru lah gitu. Oke. Pertimbangannya apa untuk menikah dengan yang sekarang ini? Waktu itu tuh gimana sih mempertimbangkan? Oke. Itu jadi Yang mantan yang dipertimbangkan terakhir. apa aja gitu ya. Selama Jadi sampai itu penghujung kan berarti penghujung dari perjalanan panjang ya kan ya. Penghulu Ntar lu- sampai ketemu penghulu gitu. sebelum masuk ke situ lah. Oke. Dari kan berarti kan dari yang sekarang ini Hah? sebelumnya pasti punya mantan dong. Pasti. Nah itu langsung kayak pindah haluan atau kayak putus dulu berapa bulan kemudian? Putus terus ya cuman gue paling ya itu sebulan kali ya nggak nyampe ya paling 2 mingguan gitu kali ya. Gitu. Udah ketemu aja gitu. Akhirnya punya pertimbangannya? Pertimbangannya waktu itu awalnya sih ya kayak pengen kenal aja, pengen ketemu aja lah gitu ya. Tapi Dikenalin? enggak ya kenalan aja kita. Oh, enggak udah kenal sebelumnya. Oh, udah kenal sebelumnya ya. Oh. Cuman kita belum pernah ketemu. Nah, kemarin kita pengen ketemu aja. Terus ya mengenal lah satu sama lain gitu ya. Kita mengenal satu sama lain. Ternyata ya itulah baru kerasa bahwa aku ini adalah akumulasi dari apa yang udah gua alamin sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi kayak rentetannya ada gitu bahwa kayak oh ternyata dia emang agak mungkin agak stupid gitu misalnya ya, tapi dia punya sisi positif itu di mana, dia punya sisi negatif di mana, dan semuanya itu adalah apa ya kayak sisi negatifnya itu udah pernah gue temuin di perempuan-perempuan lain juga kebetulan, jadi kayak gue udah tahu cara handle gimana, dan sisi positifnya ini juga kayak kumpulan dari semua sisi positif yang pernah gue temukan sebelumnya juga, gitu. Jadi apa ya? Pas aja, ya, jadi akhirnya yakin untuk kayak ini nih saatnya gitu. Kan Mas Rian lebih tua. Istrinya Mas Rian lebih tua. Iya. Kalau lu? Kalau gua jauh lebih tua. Jauh lebih tua. Iya. Perbedaan umur? 7 tahun. Wah, 7 tahun. 7 tahun. Nah, berarti kan itu kan sebenarnya pertimbangannya nggak cuma itu doang dong. Berarti kan dengan umur yang panjang ini kan kayak lu dewasa mungkin dia masih kayak Nggak juga Karena- sih sebenarnya. Jadi usia kan ya angka aja kan usia sih. Jadi apa ya? Ya mungkin menunjukkan bahwa dia lebih dewasa dari umurnya. Sedangkan gue lebih anak-anak dari umur gue gitu. Iya, tapi emang ada teori begitu sih, maksudnya kayak perempuan itu lebih dewasa lebih gitu, cepat. iya lebih cepat dewasa ya kan. Benar-benar. Iya. Ya mungkin juga istri gue mungkin hidupnya keras kali ya, jadi mendewasakan dengan proses kehidupan dia gitu. Tapi kan dia Sunda kan? Iya, tapi nggak kan keras-keras banget, dia- halus ya kan? iya, Halus, kayak bubur. Kayak bubur.
Tapi kan dia ini, maksudnya dari kecil udah nggak punya bapak dari kecil, jadi ya mungkin kan jadi juga lebih keras lah, harus survive sendiri. Iya. Berarti kalau istri lu sendiri tuh anak udah bersaudara gitu? Dua saudara. Dua, dia anak Kedua, terakhir. ya. Oh, anak terakhir. Ya, mungkin dari situ lebih banyak belajar kali ya, maksudnya pelajarannya lebih banyak diambil. Iyalah, jadi makanya bisa lebih dewasa dari usianya gitu. Oke. Ya kurang lebih sebenarnya sama Mas Bima seperti itu ya guys ya. Cuma masih ada satu pertanyaan lagi, yaitu kayak mungkin bisa dari bukan Mas Bima doang, Mas Rio lah ya. Bisa nggak dari kalian ngasih saran buat gua ke depannya tuh nyari perempuan seperti jangan nyari, maksudnya kan saya udah ada gitu loh. Aduh, ntar saya salah lagi ngomong. Maksudnya saran ke depannya setelah pas mungkin in the future kita menikah gitu kan. Saran apa yang baik buat anak muda seperti saya? Buat diri lu lah ya intinya lah ya. Oke. Ayo dulu Bem. Buat dulu nih ya. Iya dong. Kalau buat gue sih yang penting jadi Belum. ya Oke, lanjut. Sorry. kalau buat gue dari gue sih laki-laki tuh pada akhirnya intinya adalah tanggung jawabnya. Laki-laki tuh sebenarnya ya gimana caranya lu bertanggung jawab atas kehidupan lu sendiri sama kehidupan orang lain di sekitar lu. Oke. Gitu. Tanggung jawab Itu nomor satu. Nah, terus yang kedua juga bagaimana lu menjalani hari-hari lu. maksudnya? Ya, gimana lu menjalani hari-hari lu? Lu menjalani hari-hari lu seperti apa nih? Apakah lu sudah melakukan sesuatu yang produktif, melakukan sesuatu yang meaningful, melakukan sesuatu yang berguna buat diri lu sendiri, buat orang-orang sekitar lu. Harus ada yang harus ada yang merasakan manfaat dari kehadiran lo lah. Gitu, orang-orang tuh manfaat. Iya, intinya laki-laki lo harus terus berkembang lah. Sebagai cowok tuh harus terus berkembang, jangan stuck di satu tempat. Terus berkembang. Sampai kapan ya nggak tahu. Tapi ya pasti terus aja cobain. Gitu. Ya, pokoknya harus jadi laki. Oke, dari Mas Rio gimana nih? Nggak cuma gue deh, mungkin ada saran buat yang nonton juga gitu. Benar. Kalau tadi kan Bima sebagai laki-laki gimana? Kalau gue cerita tentang kayak kalau mau menikah itu calon istri lo lah gitu kan. Yang dilihat tuh kalau menurut gue nih ada beberapa hal. Satu, fisiknya. Oke. Oh iya. Wow. Cantik jelek subjektif. Iya. Kalau lu cantik buat gue jelek boleh dong. Boleh banget. Selera lo. Oh, berarti itu jelek? Enggak dong. Ada dulu. Terus misalnya pendidikannya. Oke, pendidikannya. Kalau pendidikan tinggi gimana cara nanganinnya, pendidikan rendah gimana cara nanganinnya beda juga dong. Lalu siapnya yang mana? Itu pilihan lo. Oke. Terus keluarganya. Keluarganya yang mungkin yang utuh atau akur atau kayak keluarga cemara atau keluarganya yang acak-acakan itu kan handlingnya beda-beda tuh. Oh, benar. Lalu harus tahu itu handling yang keluarga utuh gimana, keluarga broken gimana. Terus ekonominya. Oke. Ya dong, lebih tinggi dari lo, kalau lebih rendah dari lo. Atau setara, itu kan. Atau setara, itu kan dua-duanya ada risiko dan benefit masing-masing tuh. Betul. Iya kan? Betul. Yang tinggi gimana, yang rendah gimana. Oke. Yang paling penting agamanya. Agama. Ngerangkum semua. Iya, karena emang kesetaraan agama tuh lebih penting sih sebenarnya. Iya, betul. Kalau pemahamannya sama, udah sama. Iya. Oke, itu udah top banget, pasti lurus insyaallah ya. Iya. Gitu. Betul. Walaupun di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, cuma kan dalam pernikahannya harus tetap sesuai agama. Pernikahan tetap di KUA kan. Iya sih. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa lo harus menggantungkan agama lo sama pasangan lo, nggak juga. Lo sendiri juga harus menggali. Iya. Oke. Iya. Ya mungkin guys, sekian dari kita. Sebenarnya masih banyak pertanyaan atau sedikit teori-teori yang harus digali lagi di kedua orang tua ini. Orang tua, kakak-kakak ini. Orang tua kita juga. Iya sih, tapi memang orang tua maksudnya mereka kita punya anak ya. Udah punya anak masing-masing ya kan. Gitu loh. Enggak, kesannya gue kok orang tua lu gitu. Enggak gitu. Ya pokoknya ini orang tua yang sudah memiliki anak-anak mempunyai anaknya masing-masing. Gitu guys.
Jadi mungkin diudahkan sampai sini saja, dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa comment, subscribe, share ke teman-teman kalian kalau konten ini sangat bermanfaat gitu. Dan mungkin kita cantumkan Instagramnya Mas Rio di situ. Wis. @RioAlbak, ya kan? Di sini ada Bima Khoirot ya. Bukan. Senobima. Senobima. Aduh, saya salah guys. Senobima dan ini nggak usah lah. Oh iya. Loki ya, Loki. Loki. Ya udah, mungkin sampai situ aja. Dadah guys. Nah.